biar kesaksian mereka itu kita tangkap apa? Kebenarannya. Supaya itu menjadi firman yang hidup dan kita tangkap menjadi iman. Amin. Silahkan. Jadi saya sebenarnya baru pertama kali ke Israel dan saya sebelumnya background belum pernah ke Israel dan honestly speaking menurut saya dari dulu Israel itu bukan sesuatu yang harus atau maksudnya secondary lah bukan primary gitu. Maksudnya kalau misalkan saya diberi kesempatan menurut saya juga saya masih mikir untuk harga Holy Land itu cukup mahal dan saya mikirnya untuk orang-orang yang hanya bisa ke sana saja gitu Bapak Ibu. Sampai suatu ketika saya pindah ke Temanggung, jadi saya orang Solo Bapak Ibu, saya pindah ke Temanggung itu kurang lebih 2 bulan. Saya pindah ke Temanggung 2 bulan, terus kemudian saya pertama kali waktu itu ingat banget waktu Covid khotbah pertama kali itu sudah ada pengumuman Holy Land bersama dengan Pak Petrus dan Ibu Linda. Sama di tempat saya berjemaat dulu, saya kayak oke, lewat dah gitu aja. Karena jujur iman saya belum nyampe. Iman saya belum nyampe, saya bisa ke tanah perjanjian. Saya dari dulu punya mindset, oh itu bukan untuk saya, itu untuk orang yang lebih punya duit atau orang yang bisa ke sana gitu. Sampai suatu ketika, kan tiap minggu tuh ada pengumuman terus, jadi kayak oh Holy Land, Holy Land, Holy Land gitu ya Bapak Ibu ya. Terus sampai akhirnya suatu ketika Kevin tuh ngajak, ayo ke Israel yuk gitu. Saya kayak yang ke Israel gitu. Wow, saya gak kepikiran gitu Bapak Ibu ya. Terus sampai akhirnya ya udah berlalu kan biasa kalau sama Kevin tuh kadang ngomong apa nanti besok lupa kayak gitu loh Bapak Ibu. Sampai suatu ketika kok tambah lagi, ayo ke Israel, ayo ke Israel. Terus tiba-tiba waktu sudah mau DP, Kevin bilang sudah di DP. Saya tambah kaget, loh kok sudah di DP gitu. Sampai suatu ketika ya udah sudah di DP, kita berjalan bersama, terus mulai muncul ide-ide yang luar biasa ya. Dari pemberkatan di Kana, itu saya juga percaya kita berdua sangat rindu gitu untuk bisa pemberkatan di Kana. Oleh sebab itu saya sebenarnya ngajak orang tua saya juga. Kemudian juga ada ide tadi pre-wedding di Israel, karena tema kita itu New Season. Di New Season itu kan ada padang belantara, kemudian ada gurun apa, nah kita tuh sebenarnya pakai konsep itu, which is sangat bagus kalau kita bisa foto di sana. Saya tambah, wah saya aja mau berangkat itu iman saya belum nyampe, jujur. Iman saya belum nyampe, pengen gak? Ya pingin, siapa yang gak pengen ke Israel gitu kan. Tapi iman saya belum nyampe gitu, kayak wah bener gak? Terus ditambah lagi waktu itu tanggal 7 Oktober Bapak Ibu ada pengumuman ternyata perang. Udah saya langsung oke lah, fix lah, udahlah berarti nggak jadi berangkat gitu ya Bapak Ibu. Saya tambah oke lah berarti Israel belum jadi bagian saya. Saya mungkin itu untuk orang yang orang lain gitu bukan saya. Dan saya mikirnya dari dulu juga sama, Tuhan itu bisa ditemuin di mana saja. Di rumah saya bisa, di Solo bisa, di mana, di mobil bisa, itu bisa gitu. Jadi saya menurut saya ya nggak apa-apa lah. Tuhan bisa ketemu sama kita di mana saja, which is benar Bapak Ibu. Nah, sampai suatu ketika waktu ada pengumuman perang itu saya udah yang oke, berarti nggak jadi. Terus saya juga pengumuman ke orang tua juga menangkap. Dan media kan sebegitu luar biasa ya Bapak Ibu tahu sendiri, bahkan sampai sekarang pun masih mungkin ada berita-berita yang luar biasa yang mengabarkan Israel perang lah apa segala macam, which is membuat takut gitu. Suatu ketika ya udah oke. Dan ditambah tadi Kevin bilang, oh ya untuk fotografernya pun ditambah lagi waktu kita tanya, oh ternyata fotografernya itu suruh standby di medannya ya, di medannya. Jadi kayak oh berarti memang it's real, it's happening, memang lagi perang gitu. Jadi ya udah sampai suatu ketika berjalan ya itu tadi seperti yang Kevin bilang kayak iya atau enggak. Jalan atau enggak, benar-benar enggak tahu, dilema banget Bapak Ibu, kita enggak tahu sampai suatu ketika waktu kita yaitu ketemu dengan Pak Bambang dan sudah itu tadi kebenarannya dia sudah ke sana ternyata tidak seperti tidak terjadi apa-apa. Itu Kevin langsung mulai kontak fotografernya dan jadilah oke, berarti kita berangkat mulai dari Januari itu. Kita akhirnya bawa doa, sampai suatu ketika itu saya tanya sama Tuhan, karena akhirnya orang tua saya memutuskan untuk gak berangkat, tapi kok saya tetap berangkat, saya mau tanya maksud Tuhan punya maksud apa, kok Gaby
disuruh berangkat, masih disuruh berangkat. Apa maksud Tuhan? Karena saya pun sama seperti Ko Vincent, saya nggak mau berangkat itu dengan ya udahlah yang penting berangkat, puji Tuhan, haleluya, nggak mau. Tapi saya mau tahu Tuhan punya maksud apa. Sampai akhirnya saya berdoa dan Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu. Tuhan kita itu tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, selalu tepat pada waktunya. Waktu berdoa tiap malam waktu itu mendekati, lupa ya, H-2 atau 2 minggu sebelumnya Tuhan itu bilang, seperti ngomong sama saya waktu saya doa tiap malam sama Kovin, Tuhan bilang, kamu mikir gak sih kenapa kok kamu itu harus berangkat sebelum pernikahanmu tanggal 22 Maret? Saya langsung kaget. Tuhan, aku tuh punya sesuatu yang apa ya, aku mau kasih tahu kamu sesuatu, aku mau kamu tuh dapat di Israel berkat buat kamu dan juga buat pernikahanmu. Jadi waktu saya dapat itu secara pribadi, saya mikir juga, iya ya kenapa kok enggak di reschedule? Kenapa kok saya tetap harus berangkat dalam situasi kondisi yang enggak biasa Bapak Ibu? Situasi kondisi yang tidak baik-baik saja. Sampai akhirnya waktu saya terima itu saya sangat mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih, aku bisa mempersiapkan hati yang terbaik. Aku bisa mempersiapkan wadah yang terbaik sebelum pernikahanku tanggal 22 Maret. Akhirnya kita berangkat. Dan luar biasa tadi Kovin sempat bilang pertama kali nyampe udah visanya gak dapet. Itu udah saya jujur ketar-ketir, aduh kenapa nih, apa karena muka saya yang gak normal atau gimana gitu ya Bapak Ibu, kan kayak orang Indonesia atau gimana. Tapi luar biasa Tuhan tuntun sampai akhirnya kita masuk ke tanah perjanjian dan satu hal yang saya tangkap adalah di setiap tempat, karena kalau di Israel itu waktu kita berangkat, di setiap harinya itu pasti ada tempat-tempat yang kita kunjungi dan kita dapat buku. Di buku itu tuh ada kayak sejarahnya dan juga ada ayat-ayatnya. Tempat ini adalah di mana apa terjadi apa-apa-apa. Di setiap tempat saat Tuhan sudah, sebelum berangkat waktu Tuhan udah ngomong gitu sama aku dan aku kasih tahu Ko Vincent, itu kita benar-benar persiapkan yang terbaik, kita kasih hati yang terbaik. Kerinduan yang terbaik untuk kita mau dengar suara Tuhan, Tuhan mau ngomong apa. Dan itu saya tangkap sungguh-sungguh Bapak Ibu, seperti yang tadi Pak dosen tadi pagi saksikan, seperti gampang Tuhan ngomong di Israel itu, kayak kita benar-benar gampang Tuhan ngomong apa kita terima. Dan itu luar biasa banget Bapak Ibu, di setiap tempat itu yang saya tangkap Tuhan itu pemberesan. Tempat ini Tuhan ngomong apa, kita tangkap Tuhan pemberesan. Tempat ini Tuhan ngomong apa, ada kesaksian. Tempat ini apa, dan itu yang yaitu nggak akan kita dapatkan di Indonesia. Jadi makanya saya bilang kalau ada kesempatan, ayo Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kayak kesaksian-kesaksian yang ini kan semuanya tuh yang tidak dipikirkan oleh pikiran kita, tidak dilihat, bahkan orang nggak punya sangat keterbatasan, Tuhan bisa buka jalan asal apa? Rindu. Tuhan lihat hati, punya kerinduan, Tuhan pasti buka jalan. Nah setelah itu di setiap tempat di Garden Tomb, terus kemudian yang paling membekas untuk saya adalah waktu di Kana. Waktu itu Bu Linda mama doain saya didoakan dan saya benar-benar tangkap Tuhan, golden era ini aku nggak mau sampai kelewatan, jangan sampai telat bangkit, aku mau bangkit Tuhan. Aku mau Tuhan mau ngomong apa untuk tubuh, jiwa, roh, keuangan keluargaku, aku mau Tuhan benar-benar responi. Dan di saat itu Tuhan berbicara, saya didoakan dan benar-benar rasanya tuh lepas dan pas banget setelah dari Kana. Itu saya juga bilang sama Kovin ya, benar-benar the truth shall set us free. Dimana Tuhan bilang kita itu anaknya, kita itu dipilih, kita itu orang yang dikasih Tuhan, Tuhan itu cinta sama kita, itu adalah identitas diri kita yang gak bisa digantikan oleh siapapun. Saya terima, kemudian setelah itu ada pentahiran dan menurut saya juga gak kebetulan, jadi benar-benar schedule-nya dari awal sampai akhir itu Tuhan atur rapi. Oh oke, setelah pemberesan pada akhirnya kita bisa pentahiran. Jadi gitu Bapak Ibu. Nah terakhir waktu itu Kovin tanya sama saya, kenapa sih oke Gap setelah kamu pulang dari Israel, sekarang menurut kamu kenapa kok kamu bukan harus ya, kenapa kamu kalau diberikan kesempatan ke Israel, pergi ke Israel. Karena kita melihat Alkitab seperti yang Pak Petrus bilang, kita melihat Alkitab itu secara virtual itu benar-benar Bapak Ibu. Kita benar-benar ngerti, oh di sini Tuhan Yesus bangkit. Kita benar-benar ngerti, oh di sini itu Tuhan Yesus pada saat bangkit, dia ketemu Maria Magdalena, ada histori semua dan kita itu, kalau kita tangkap, itu sangat merema dalam kehidupan kita dan jangan sampai terlewatkan. Karena itu yang kita nggak bisa dapat di tempat ini, di Indonesia mungkin. Dan kenapa kok kita kalau diberikan kesempatan kita ke Israel, kita
berangkat karena tanah perjanjian. Kalau tanah perjanjian itu tanah yang Tuhan membuat janji dengan bangsa Israel. Which is kita, itu kita, Israel rohani. Jadi mari kita tangkap dan saya percaya sama seperti kalau kita pergi ke luar negeri, kalau kita diberikan kesempatan ke Jepang, ke Korea, kita kan pasti excited ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa ke Jepang kita nggak mikir, kalau bisa ke Korea atau ke Eropa, wah seneng kita ke Paris, kita foto. Nah ayo Bapak Ibu kita punya hati yang seperti itu kalau kita diberikan kesempatan ke Israel. Tidak ada yang mustahil selama kita rindu, selama kita mau Tuhan, aku mau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa mengirim beberapa orang itu berangkat di titik-titik terakhir mereka bisa dapat berkat. Aku mau Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Tapi apa? Kerinduan hati kita. Begitu Bapak Ibu, sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalan dulu ya. Nama saya Kendra. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan. Tuhan kehendaki saya untuk pergi ke tanah perjanjian. Sama seperti cerita-cerita yang sudah disaksikan oleh teman-teman saya, sama seperti sebenarnya saya itu enggak punya iman yang cukup untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena ya gimana saya mau punya iman kalau waktu itu uangnya aja enggak ada. Kita bisa beriman tapi realistis juga bilang saya enggak punya uang untuk bisa pergi ke Israel hari itu. Lalu waktu itu singkat cerita saya lihat ada flyer Holy Land dan ada opsi untuk grup budget, saya mulai berdoa. Saya ini berangkat dari setiap tahun-tahun yang lalu kalau pemimpin saya Ci Anin pergi ke Israel, saya itu tugasnya jadi EPRI. EPRI itu apa? EPRI itu editor pribadi. Jadi Ci Anin ke tempat ini, dia pasti akan langsung setor foto ke saya. Ken tolong editing, Cici mau upload. Setiap Ci Anin pindah lagi, Ken tolong editin, Cici mau upload. Jadi iman saya tuh muncul hanya karena waktu itu saya mengedit foto pemimpin saya setiap kali beliau pergi ke Israel. Dan hari itu saya tangkap, saya bilang, Ci, someday aku percaya Tuhan punya perjanjian untuk aku akan bisa satu frame sama kamu di Israel. Saya bilang gitu. Saya akan punya iman, saya mau belajar untuk beriman, untuk saya bisa pergi ke Israel. Dan nanti kita nge-vlog bareng ya di sana gitu. Kita foto-foto bareng di sana. Saya berangkat dari itu Bapak Ibu. Lalu saya waktu ada pendaftaran, saya sebenarnya daftar di last minute. Saya daftar di slot yang waktu itu gugur, teman saya harusnya mau berangkat tapi dia gugur. Dan saya berani untuk menggantikan karena waktu itu saya pikir, wah kalau DP segini oke, saya masih pegang. Waktu itu singkat cerita, saat saya mau bayar DP, saya bilang ke pemimpin saya bilang ke Ci Anin, Ci ini DP aku letakkan. Aku akan declare ini sebagai saya akan declare ini sebagai perjalanan iman saya. Ini adalah the journey of faith and love. Enggak janjian sama Kevin, tapi saya juga memberi judul untuk kesaksian saya ini adalah the journey of faith saya ke Israel. Lalu saya kasih tahu DP sudah saya bayarkan, tapi saya ngomong dengan segala keterbatasan manusia saya, dengan segala ke-overthinkingan kedagingan saya bilang, tapi kalau misalnya nanti aku nggak berangkat nggak apa-apa ya Ci, karena kayaknya aku cuma bisa bayar DP. Jadi itu DP saya letakkan, terus saya bilang, nanti kalau misalnya nggak berangkat nggak apa-apa Ci, aku rela kalau harus kehilangan duit sekian juta. Anggap aja hitung-hitung kalaupun aku nggak bisa berangkat, duitku dulu yang berangkat untuk memberkati perjalanan kalian. Karena saya percaya apa yang saya tabur di dalam nama Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Lalu singkat cerita terus berjalan, saya sudah bayar DP, mulai hitungan-hitungan manusia saya mulai muncul. Gimana caranya saya melunasi kalau saya ini usahanya cuman jualan online. Jualan online itu ya untuk jajan diri sendiri cukup. Tapi kalau mau dihitung diputar otak 7 kali pun, saya nabung setahun pun dengan penghasilan jualan online itu kayaknya nggak bisa untuk melunasi saya pergi ke Israel. Karena saya tuh waktu kemarin juga saya struggle kan, memang dari saya lulus kuliah, waktu itu saya belum tahu kenapa Tuhan mengizinkan saya untuk tidak keterima kerja di mana-mana. Saya daftar di banyak tempat, itu nggak ada yang nerima saya sampai saya bilang gini, Tuhan, perasaan aku lulus cum laude, perasaan aku lulus nilaiku nggak jelek-jelek amat, aku juga nggak bodoh-bodoh banget deh kayaknya, tapi kenapa nggak ada orang yang mau nerima aku? Kenapa kok semuanya menolak gitu kan? Sampai akhirnya
waktu itu ada hamba Tuhan dari luar, Pastor Samson Dabas, waktu itu TPC, di sini saya sangat ingat, saya catat semua nubuatan yang beliau bilang. Dia sempat bilang gini, walaupun dunia menolak kamu hari-hari ini, tapi Tuhan akan menerima kamu dan musim yang sedang kamu jalani, karena tahun kemarin kalau Bapak Ibu tahu, saya sangat up and down, saya diizinkan kehilangan orang yang saya sayangi, saya mengalami banyak hal. Tapi Tuhan ubah semuanya menjadi perjalanan cinta saya dengan dia. Beliau bilang, dan season yang kamu jalani sekarang ini akan berakhir di tahun ini. Nanti kamu masuk 2024, kamu akan masuk ke new season. Dan saya belum tahu waktu itu new seasonnya apa, karena jujur aja, saya sering dengar hamba Tuhan bilang, ayo masuk ke musim yang baru, ayo masuk ke new season. Tapi saya nggak tahu new season yang dimaksud itu yang seperti apa Tuhan. Sampai akhirnya ternyata trip Israel ini namanya adalah Golden Era. Dan saya bilang, Tuhan, saya percaya Engkau adalah Allah yang memegang setiap perjanjian. Dan kalau Engkau sudah bilang, aku akan masuk ke new season, aku akan masuki Golden Era di 2024. Dan singkat cerita, sudah saya nabung, dapatnya cuma segitu. Papa saya bilang, ayo berdoa. Ini ada sebuah project gitu kan. Kalau misalnya ini goal, uangnya bisa untuk kamu pergi ke Israel. Dan nanti uang yang kamu sudah tabung, ya udah tabung aja buat sangu kamu enggak usah mikir pelunasan. Oke, saya berdoa. Saya berdoa sungguh-sungguh. Saya berdoa biar Tuhan tolong kalau memang Engkau kehendaki, aku percaya Engkau Jehovah Jireh, Engkau akan menyediakan, Engkau akan melengkapi semuanya, bahkan yang tidak saya minta. Dan singkat cerita, yes, dapat goal, saya bisa lunasi, bahkan tidak hanya pelunasan Israel ya waktu itu, di keluarga saya, tapi ada beberapa cicilan-cicilan yang belum lunas juga itu semua bisa terlunasi. Jadi yang tadinya saya tuh pikirannya, wah apa, kan sekarang zaman udah canggih ya, apa saya mau pay letter aja ya buat ke Israel. Jujur saya nggak malu buat cerita ini, apa saya mau gadein BPKB motor aja buat saya ke Israel. Ini serius Bapak Ibu. Saya nggak pernah malu buat ngomong ini karena di sini ternyata Tuhan dia menyatakan sekali lagi kalau dia adalah Allah Jehovah Jireh buat kehidupan saya dan keluarga saya. Saya sudah niat manusia saya sudah mikir, wah ini gak bisa ini, dengan penghasilan segini saya gak akan bisa berangkat. Ya udah gadein BPKB motor itu pasti bisa berangkat gitu kan. Tapi ternyata Tuhan tidak mengizinkan untuk saya berhutang, malah yang tadinya kita mau pergi dengan berhutang, malah Tuhan lunasi hutangnya. Itu adalah mujizat yang Tuhan nyatakan di kehidupan saya dan keluarga saya, dia adalah Allah Jehovah Jireh. Lalu struggling juga saat saya mau pergi, ada satu ayat yang menguatkan saya, yaitu di Matius 14 yang waktu itu adalah saat Petrus ketakutan melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ini sangat merema di kehidupan saya karena rasanya saya untuk bisa masuk ke tanah perjanjian ini seperti invitation dari Tuhan, seperti undangan langsung dari Tuhan Yesus. Di situ kan Tuhan bilang, jangan takut, ini aku, dan Petrus bilang, Tuhan kalau misalnya itu memang Engkau, suruhlah aku keluar dari perahu ini dan aku akan berjalan di atas air. Hari itu yang Petrus lakukan, berjalan di atas air adalah hal yang mustahil. Sama seperti saya pergi ke Israel, itu buat saya juga, itu adalah fase di mana saya harus berjalan di atas air yang tidak mungkin bisa saya lakukan kalau Tuhan tidak memanggil saya. Dan situ Tuhan bilang, kenapa engkau takut? Kenapa engkau bimbang? Kenapa kamu gak punya iman di situ? Di situ sangat menampar saya, sangat menegur saya, sampai akhirnya saya miliki iman untuk berangkat dan Tuhan kehendaki untuk berangkat. Dan yang ajaib di Israel, ini gak janjian juga ya sama Cigebi. Saya juga waktu pertama kali masuk itu, memang saya melihat Israel itu kalau misalnya memang tujuannya untuk liburan ya, masih banyak negara lain yang lebih worth untuk liburan dengan budget segitu mungkin bisa dibilang. Tapi sekali lagi Tuhan itu ngomong, makanya kenapa Tuhan bilang kalau kamu mau masuk ke tanah perjanjian kamu perlu yang namanya kerinduan. Karena di tanah perjanjian itu kita mendapatkan sebuah warisan ilahi yang tidak bisa kita dapatkan di tempat ini. Dan kita benar-benar bisa melihat cerita Alkitab secara visual, itu di Israel itu bisa dilihat. Itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya Tuhan sempat bilang, makanya kenapa aku bilang, kalau kamu mau pergi ke Israel, gak cuman iman yang kamu butuhin, tapi kamu juga butuh kerinduan. Karena masih banyak orang yang bisa mikir, wah dengan uang puluhan juta segitu, saya masih bisa pergi ke negara yang lebih bagus. Karena memang ya Israel untuk foto-foto dibandingkan negara yang lebih bagus, yang lebih murah ada banyak Bapak Ibu. Kalau memang tujuan kita mau liburan, mau foto-foto itu banyak yang budgetnya lebih murah. Dan yang lebih bersih gitulah, lebih turis friendly gitu kan di Israel. Tapi saya waktu itu saya punya kerinduan, saya mau pergi dan yang ajaib waktu itu saya juga dapat
cinta mula-mula saya yang mulai berkobar lagi di City of David. Di City of David itu dijelaskan kalau Daud itu bukan orang, manusia yang hari itu track recordnya itu baik di mata dunia. Daud itu sudah merebut istri orang, membunuh suami orang. Tapi kenapa Tuhan bisa bilang, this is the man after my heart. Dia adalah orang yang Tuhan punya hati, yang dimana saat Tuhan melihat Daud, itu geloranya Tuhan itu keluar. Dan situ waktu itu Tante Linda bilang khotbah juga, semua orang Tuhan itu bisa cinta sama semua orang. Tapi enggak semua orang Tuhan bisa munculkan gelora cintanya. Tidak semua orang saat ada orang yang manggil Tuhan, Tuhan. Tidak semua orang Tuhan bisa langsung nengok dan Tuhan sambar. Dan hari itu saya sangat tangkap, saya bilang Tuhan aku mau dapat cinta mula-mula lagi dan enggak cuma cinta mula-mula. Tapi gimana caranya saat saya menyembah Engkau, saat saya datang kepada Engkau, Engkau bisa memalingkan wajahmu, Engkau bisa memunculkan setiap gelora cinta itu ada di hati saya. Itu yang pertama, terus yang kedua di Kana itu kami didoakan, jadi di Kana itu ada seperti pemberkatan kalau yang datangnya dengan suami istri, keluarga itu didoakan berpasang-pasangan, terus nggak menyangka juga ternyata yang datang single-single seperti saya juga ternyata didoakan satu persatu. Dan waktu itu saya maju, saya didoakan sama Tante Linda bilang, nak kamu itu akan menjadi seperti Cianin, kamu akan bisa jadi kayak Cianin bahkan lebih. Dan hari itu yang saya tangkap, yes, amin, Tante itu adalah sebuah peneguhan buat saya. Karena sebenarnya itu adalah visi yang Tuhan sudah berikan, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana untuk mengerjakan setiap visi yang sudah Tuhan berikan. Dan waktu itu Tante Linda, lewat Tante Linda Tuhan teguhkan, Tuhan perjelas setiap visi, setiap jalan apa yang harus saya ambil. Terus di Kana itu sudah, lalu yang ajaib, ini yang sangat ajaib saya lupa sampaikan di TPC kemarin, jadi saya mau melengkapi. Waktu perjalanan di Gunung Karmel, itu kan kami menyembah, terus kita buat sebuah lingkaran gitu kan, nyembah, praise and worship di atas sana. Terus ternyata ada orang-orang setempat, anak-anak sekolah kalau nggak salah ya, mungkin lagi study tour apa field trip, mereka itu ikut naik jalan gitu kan. Terus ikut ngerumunin kita, walaupun mereka tepuk tangan, mereka ya nggak tahu lagunya kayaknya kan. Terus mereka cuma asal tepuk tangan aja ngeramein crowd gitu. Terus yang nggak saya sangka Bapak Ibu, ini yang ajaib, setelah selesai itu ada saya itu iseng untuk nyapa mereka, saya halo gitu kan, terus foto bareng dan lain sebagainya, dan ternyata kita tuh tukar-tukaran Instagram, terus follow-followan banyak teman-teman gitu. Terus waktu mau pulang saya itu bareng sama dua tante, waktu itu kayaknya Tante Yuni dari Kalimantan sama Tante Meli yang dari Surabaya. Saya itu sempat bagi-bagikan stiker, sama tante-tante itu bagi-bagikan gelang. Dan ada orang yang ngomong ke saya baru ingat, dia bilang, thank you for praying for our nation. Jadi di mana saat kita melepaskan berkat hari itu buat Israel, ternyata mereka itu ada yang menangkap. Walaupun kita kiranya mereka itu nggak ngerti, mereka cuman ikut-ikutan ngerame-ramein, tapi ternyata ada satu orang yang bilang, yang buat saya, wah luar biasa Tuhan. Ternyata beneran kita, yang kayak tadi yang Ko Vincent sampaikan, di Alkitab juga ditulis, Tuhan akan memberkati kamu yang memberkati Israel dan mengutuk siapa yang mengutuk Israel gitu kan. Lalu saya tangkap itu, dia bilang thank you ya, kamu sudah mendoakan untuk bangsa kami gitu kan. Ternyata ada orang yang menangkap dan dia bilang God bless you. Saya bilang juga God bless you too. Jangan pernah putus untuk berdoa. Dan akhirnya kita juga masih DM-an di Instagram hari ini. Itu sangat luar biasa, dan dari Karmel itu kan kami dibawa turun ke Takba. Takba itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus melakukan pelipat gandaan, multiple gitu kan berkat. Dan saya situ cuma bilang, Tuhan aku tadi sudah menerima berkat yang sudah Engkau janjikan, dan aku mau bawa semua Tuhan biar lipat gandakan berkat jasmani, berkat rohani, pokoknya semua kompleks. Dan yang memang yang saya rasakan, walaupun hanya saya yang berangkat ke Israel, keluarga saya di rumah, tapi kami sepakat, kami semua dapat impartasi yang sama, kami dapat impartasi yang luar biasa. Mama saya dapat impartasi karena saya setiap hari update. Mama saya selalu rewel saat saya, udah bangun belum, ini hari ini kemana kok belum update fotonya gitu kan. Saya selalu update sampai saya rela untuk beli kuota mahal-mahal di Israel, hanya untuk update foto ke mama saya gitu kan. Jadi singkat cerita seperti itu. Yang saya tangkap dari perjalanan saya ke Israel ini, benar yang dikatakan yang Om Petrus suka khotbah, semua yang namanya golden era, pemulihan,
semua pemulihan itu kompleks, saya terima, saya sangat terima. Semua perjalanan sangat ajaib, saya bisa dapat warisan-warisan. Jadi saya bilang kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk ke Israel, karena saya tahu mungkin banyak orang yang suka bilang hari-hari ke depan akan susah dan lain sebagainya. Tapi selama Tuhan masih kasih kesempatan, mari miliki iman dan miliki kerinduan. Karena kayak tadi yang Cigebi bilang, saat kita punya kerinduan, Tuhan pasti bukakan jalan. Dan hari itu kenyataan yang saya hadapi, memang saya tidak punya iman karena saya enggak punya, dan saya melihat sesuatunya itu masih sangat kurang. Tapi hari ini firman-Nya berkata the truth will set you free, dan saya tangkap kebenarannya adalah walaupun kenyataan yang saya lihat semuanya minus, tapi kebenarannya Allah yang saya sembah adalah Allah Jehovah Jireh yang akan provide segala sesuatu. Dan Allah yang saya sembah, Dia adalah Yahweh, the covenant keeping God, yang mengingat perjanjiannya dengan setiap kita dan tidak pernah melupakan apa yang sudah Dia janjikan. Dan itu yang bisa saya saksikan. Saya rasanya masih mau nangis ya kalau cerita soal Israel ini, karena memang benar-benar ya kompleks sekali berkatnya, puji Tuhan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erdi. Tadi sudah diperkenalkan, saya mengajar di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Geo Pranoto Semarang. Perjalanan di Israel ini memang pertama kali buat kami, dan memang kami itu memang ada suatu titik Israel itu memang menjadi bagian bagi hidup kami. Jadi waktu itu kami masih istilahnya pas-pasan, belum bisa menabung dan sebagainya. Tapi ketika itu ada tetangga berangkat ke Israel, Tuhan itu suruh kami untuk memberkati. Semua tabungan kami dititipkan ke tetangga untuk memberkati Israel. Setelah itu kami dari yang pas-pasan terus meningkat menjadi yang bisa bisa menabung, bisa beli mobil dan sebagainya. Dan luar biasa, memang Israel memang menjadi sesuatu yang suatu saat kami harus berangkat ke Israel. Waktu kami mau berangkat ke Israel juga sesuatu yang luar biasa. Kami sudah pernah saya saksikan di bis waktu itu. Waktu itu kami melunasi, dan ada pas waktu itu saya juga harus ada biaya untuk kuliah. Saya saat ini juga sedang S3 di Undip. Jadi kebetulan pas kosong, rekening kosong. Tapi tiba-tiba Tuhan itu ada, saya di rekening itu tiba-tiba ada yang transfer ke saya. Saya juga nggak tahu itu siapa, dan saya nggak kenal orangnya. Saya search juga orangnya itu dari Unpar Bandung, jadi saya nggak kenal beliaunya. Tapi setelah sekitar 2 minggu itu baru saya tahu kalau itu adalah sisa dari proyek kami dengan Unpar, dengan Google waktu itu. Padahal sudah 2 tahun dan saya kira itu sudah selesai, ternyata masih ada sisa. Dan puji Tuhan kami bisa pakai untuk persiapan dan bisa pakai untuk di Israel. Ya, di Israel itu kami mengalami pemulihan dan mengalami ada kayak penugasan istilahnya. Pemulihan itu kalau saya yang paling terkesan itu adalah waktu di Garden Tomb. Jadi waktu itu ada saat kebaktian, dan memang Roh Tuhan itu luar biasa, hadiratnya luar biasa. Memang di Israel itu saya merasakan memang hadirat Tuhan itu luar biasa, gampang banget kita untuk berdoa itu cepat banget. Waktu itu di Garden Tomb itu waktu kebaktian, saya itu dipulihkan dengan yang isinya Tuhan itu Tuhan yang raja, Tuhan yang harus didekati dengan prosedural, Tuhan yang didekati dengan protokoler. Tapi waktu itu waktu kita doa, waktu kita penyembahan gitu, tiba-tiba itu Tuhan itu meloncat. Dia kan modelnya kan bangku-bangku gitu ya Bapak Ibu. Dia itu meloncat dari belakang sambil menepuk saya.
tenang bro, saya juga kayak gitu. Jadi, habis itu seperti ada sesuatu yang gambaran tentang Tuhan Yesus yang harus didekati dengan prosedur protokoler dan seperti itu ternyata langsung buyar gitu ya. Jadi Tuhan itu datang sebagai sahabat bagi saya. Datang dan sebagai yang istilahnya diajak kongko di warung itu Tuhan Yesus bisa gitu ternyata. Ya, itu karena saya itu memang kebiasaan dengan prosedural protokoler karena dari awal saya masuk ke Unika itu tahun 2002 itu langsung jabat masuk struktural sampai tahun 2019. Jadi sudah seperti sudah kebiasaan. Benar-benar yang protokoler dan prosedural itu sudah jadi bagian. Sehingga Tuhan itu datang sebagai sahabat yang aneh sekali membebaskan saya waktu itu dengan gayanya yang luar biasa lucunya. Kalau pemulihan yang istri saya itu beda lagi, dia ada masalah dengan nama Maria. Jadi dia namanya Maria Susilowati, dia dikasih nama baptis Maria, dia itu kan dari Katolik. Jadi waktu itu dikasih nama baptis Maria dan dia protes, kenapa kok Maria gitu ya. Sampai berkali-kali kan ya dapat bullying dari teman-temannya kan nama Maria gitu ya. Dan waktu SMA juga dia sampai ke suster untuk berkata kenapa toh nama saya Maria gitu. Nah waktu di Israel itu semuanya hampir banyak berkaitan dengan Maria. Mulai dari imigrasi, dia bermasalah dengan imigrasi karena nama Maria. Sebenarnya waktu itu di imigrasi itu kan ada koper yang bukan miliknya tapi pakai namanya. Memang dia paling terkena di Kana, karena di waktu Kana itu Tuhan benar-benar memulihkan dia sampai ya akhirnya dia bisa, oh Tuhan terima kasih Engkau memulihkan aku dengan nama Maria ini. Waktu di pesawat ketika kami mau pergi dari Israel itu tiba-tiba kan waktu itu kan agak delay lama, jadi kita menunggu supaya berangkat ke Abu Dhabi itu kan ada delay yang lama. Nah, tiba-tiba itu Tuhan itu hadir sama dia berkata, Maria kekasihku. Wah, seperti ada sesuatu yang runtuh gitu. Tuhan terima kasih ketika orang lain ngomong kekasih, ternyata engkau bisa ngomong secara audible ya Bapak Ibu, dia mendengar sendiri. Tuhan ternyata luar biasa menjadikan dia sebagai kekasih. Dan waktu mau berangkat ke Abu Dhabi itu dia bisa melihat orang-orang Israel itu pada terima kasih karena mereka sudah diberkati, terima kasih gitu. Wah, itu yang jadi perpisahan buat dia dengan Israel dan kalau Tuhan mengizinkan kapan kami bisa berangkat lagi. Ya. Dan itu yang pemulihan bagi kami. Yang berikutnya adalah adanya penugasan buat kami yang seperti kami juga saksikan di Israel. Waktu itu saya bertanya ke Tuhan, Tuhan ke Israel tuh ngapain gitu? Kalau hanya sebagai tur-tur aja ya ngapain ke sana gitu kan? Modelnya saya itu kan orangnya kalau nggak penting nggak mau gitu kan. Kadang kan jeleknya saya itu kan gitu. Tiba-tiba Tuhan kasih firman tentang apa yang roh pikirkan gitu, apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan, kenapa kamu kok enggak bawa Indonesia masuk ke masa keemasan? Dan diingatkan bahwa Israel itu adalah tempat kayak di tempat persidangan internasional.
sidang internasional gitu. Oh itu tiba-tiba diingatkan itu, dan memang ya kita memang harus membawa membawa Indonesia ke masa kemasan, dan satu tugas lagi yaitu ambil teknologi IT dari Israel untuk dibawa ke Indonesia. Dan ajaibnya waktu itu ketika ada tempat-tempat IT itu mesti Pak Petrus langsung menyebut nama saya, RD gitu. Dimanapun bukan hanya sekali, tapi berkali-kali mesti langsung teringat nama saya. Ya itu menjadikan penguatan bagi saya untuk ambil teknologi IT ini untuk Indonesia. Jadi yang menjadi kekuatan bagi saya bahwa itu akan menjadi nyata itu adalah waktu setelah Bethlehem itu kami melihat di langit itu ada seperti sayap besar sekali, yang itu yang menjadi yakin bahwa kami semua Indonesia, Sekina akan dengan sayap besar akan masuk ke masa kemasan Golden Era. Dan yang kedua adalah waktu di Galilea, itu saya seumur umur nggak pernah menaikkan bendera, tiba-tiba kok disuruh untuk menaikkan bendera. Jadi waktu itu langsung, ya Tuhan, ini dengan kami bahwa teknologi IT Indonesia akan sejajar dengan Israel. Ya, jadi itu yang menjadi kekuatan bagi kami, jadi bukti bahwa ini loh yang akan terjadi. Ada warisan Kaleb yang saya dapat dari sana, bahwa Kaleb itu kan dengan Hebron itu kan dia meminta, bukan jatahnya. Ya, kemudian Tuhan ingatkan, minta teknologi IT ini untuk diduduki. Ya, saya tahu bahwa raksasa IT itu kan luar biasa, ada Microsoft, ada Apple, dan sebagainya. Tapi Tuhan nyatakan Hebron. Jadi ini yang ke depan harus terus didoakan bahwa raksasa itu yang harus ditaklukkan. Teknologi IT, teknologi untuk sampai ke masa keemasan untuk Golden Era harus terus dikawal. Jadi itu kesaksian dari kami, terima kasih. Benar-benar anugerah buat saya, perjalanan yang ajaib buat saya, dan lebih perjalanan iman yang tidak mudah buat saya. Sebenarnya perjalanan ke Israel ini saya sama sekali tidak pernah beriman untuk pergi ke Israel ini. Dan untuk pergi ini lihat budget aja sudah ngeri, harganya segitu, buat saya pasti tidak mampu, iman saya juga tidak mampu untuk pergi ke Israel. Tapi tidak tahu kenapa yang tahun ini tiba-tiba ada tawaran untuk pergi ke Israel. Buat saya bukannya seneng, malah bingung. Bingungnya karena saya itu ada banyak pergumulan. Dan salah satu pergumulan saya itu adalah, saya itu pengen ganti motor. Lagi nabung untuk ganti motor. Ya ganti motor yang tahun yang barulah tahunnya gitu. Pengennya itu, tapi kok ada tawaran ke Israel. Buat saya bingung dan bimbang mau milih ke Israel atau ganti motor. Ya udahlah, akhirnya saya bawa doa, sampai doa puasa segala, biar mantap. Ternyata selama itu Tuhan tidak berbicara apapun, tidak ngomong lewat apa sama sekali tidak. Dan sampai akhirnya mau mendekati DP 1 hari sebelumnya, tiba-tiba lagi di motor, Tuhan hanya ngomong, berbicara di hati seperti gitu. Ambil kesempatan. Waduh, saya sampai tambah bingung lagi ambil kesempatan. Akhirnya singkat cerita, di DP itu saya kasih DP itu dengan berat gitu Bapak Ibu. Rasanya tuh wah, harusnya bisa nih buat DP motor gitu. Tapi Tuhan bilang untuk berangkat, kesempatan untuk ke Israel. Akhirnya saya kasih DP lah itu, nah walau dengan berat, sambil doa, ini setapak awan buat saya. Nanti selanjutnya untuk pelunasan itu Tuhan yang atur lah, mikirnya gitu. Ternyata singkat cerita, malah banyak pengeluaran yang harus
banyak sekali lah, maksudnya harusnya nabung buat ke Israel malah banyak pengeluaran. Akhirnya mikirnya kan masih lama gitu, nabung masih ada, tapi pengeluarannya terus ada. Tambah bingung saya, waduh ini gimana caranya untuk lunasinya. Dan singkat cerita di Januari itu ternyata on schedule untuk pergi ke Israel ini. Sayanya tambah bingung, waduh uang dari mana ini, untuk lunasi aja masih kurangnya banyak banget. Dan singkat cerita saya memberanikan diri untuk membatalkan. Membatalkan, saya bilang itu WA ke Anin, saya udah relanin kalau uang DP-nya hilang, enggak ikut karena enggak bisa untuk lunasinya. Saya pikir jawabannya akan, wah enggak apa-apa mas buat tahun depan, bilang gitu. Dan ternyata jawabannya tidak sesuai yang saya harapkan. Jawabannya cuma simpel, jangan mas. Waduh, ketambah pusing lagi nih. Uangnya enggak ada tapi sedikit ada, pemaksakan harus ikut gitu. Dalam hati, wah uang dari mana waktu itu, uang dari mana ya, akhirnya saya doa, cuma saya minta waktu akhir bulan ya, saya kasih info lagi. Dan singkat cerita lagi, akhir bulan harus melunasinya. Dan saya tahu nih, wah uang masih kurang banyak, dan sama sekali tidak ada yang, wah kamu pergi ke Israel ya, ini saya transfer nih buat ini, sama sekali tidak ada. Dan itu benar-benar dengan iman saya cuma pegang HP di M-Banking saya tulis nominal sesuai yang harus saya transfer. Dan sebelumnya kan saya tahu itu uang itu pasti tidak ada. Dan benar-benar ajaib waktu saya ketik itu nominal yang harus saya transfer, ternyata bisa sesuai nominal yang harus saya transfer. Dan itu saya masih, oh Tuhan, nah ini untuk tiket berangkat sama pulangnya belum ada. Dan saya coba sekali lagi transfer, dan puji Tuhan dan ajaib, dan itu bisa juga. Dan itu sama uang sakunya. Dan yang lebih ajaib lagi buat saya sedikit mencicipi apa Yesaya 60 katakan, yang di ayat 5 sampai 6, kamu akan heran dan berseri, dan unta-unta muda dari Median akan datang. Waktu itu seminggu sebelum keberangkatan ke Israel, saya itu ada kumpul keluarga di Salatiga, Imlek gitu waktu itu. Sama sekali saya kan sudah tidak mikir motor, nanti motor setelah Israel lah, nanti nabung lagi buat ke Israel. Tidak tahu kenapa, tidak ada janjian, tidak apa, sama sekali tidak ngerti. Waktu saya pulang ke Salatiga itu, kita makan bareng, tidak ada di rumah itu, tidak ada sama sekali, tidak ada apa-apa, sama sekali tidak bahas tentang motor, tidak ada apa. Akhirnya kita makan, selesai pulang makan bareng, pulang ke rumah, dan ajaib di rumah itu ada paket gede. Saya tahu, kok sepertinya motor nih. Akhirnya saya terbuka, akhirnya paket itu motor, benar. Cuma yang luar biasa, begitu dibuka, motor itu warna dan tipenya seperti yang saya mau beli. Dan itu luar biasa, ajaib buat saya. Dan sedikit itu kesaksian saya. Terima kasih. Haleluya Bapak Ibu semuanya. Semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Kalau dibayangkan itu, cicilan saya itu banyak sekali Bapak Ibu. Untuk gaji saya dan istri saya itu hanya mencukupi untuk jalan-jalan di sekitar Magelang saja. Yang planningnya saya pengen pergi ke Bali, ke Jakarta, itu ternyata gagal semuanya karena Tuhan Yesus gantikan ke tanah perjanjian walaupun belum dengan anak dan istri saya. Berawal dari Ibu Gembala di Magelang itu menyampaikan di grup PIC aktivis di gereja saya, Magelang, itu ngomong, tahun 2010 atau 11 saya agak lupa, itu beliau mengikuti trip di Israel bersama Temanggung juga, dan di situ di-share banyak foto, dan beliau
mengimani kalau di tahun 2024, bukan di 2024 tapi di tahun berikutnya jika ada trip kita akan pergi banyak. Ternyata memang benar itu terjadi Bapak Ibu. Dan saat itu teman-teman saya itu menanggapi, merespon, amin, sepakat, saya akan berangkat, saya akan berangkat. Dan di situ saya hanya merespon tanpa iman sebenarnya Bapak Ibu, jujur. Saya hanya merespon, amin, sepakat. Tapi tidak ada iman, tidak ada rasa percaya karena saya tahu kembali lagi ke kebutuhan saya di rumah itu luar biasa yang harus saya berhikmat untuk melakukan segala sesuatu. Berikutnya saat saya beribadah di tempat ini, Bapak Petrus Hadi menyampaikan kalau akan ada ke Israel dan saat itu istri saya cuma ngomong, kita berangkat ya ke Israel ya. Saya tuh cuma ngelegani amin, gak ada iman, gak ada percaya. Dan saat ibadah selesai, tiba-tiba ada yang memanggil saya, ibu-ibu, itu ngomong, Alfon sini, gimana Bu, kamu harus berangkat loh ke Israel loh. Dan di situ respon saya itu sebenarnya bukan seneng, bukan yang gimana-gimana, tetapi saya bingung. Ini disuruh, dibayarin, atau saya harus beriman untuk mendapatkan berkat untuk membayar trip tersebut. Singkat cerita, beliau menyampaikan, intinya ada berkat dan kamu harus beriman sendiri kekurangannya berapa. Singkat cerita, kembali lagi, saat pelunasan itu enggak ada uang Bapak Ibu sebenarnya. Enggak ada uang, saya ya masaan saya tanya sama orang yang memberkati saya, Bu, ini saya mau DP. Saya harus membayar dengan berkat itu atau saya harus dari kekurangan yang Ibu sampaikan itu. Singkat cerita, Ibu tuh menyampaikan, ini pokoknya ada yang memberkati kamu loh. Jadi saya diberkati, ada yang memberkati itu, ternyata ada yang memberkati lagi. Ada yang memberkati lagi untuk menambahkan untuk pembayaran DP tersebut. Waktu berlalu dan saat pelunasan itu sebenarnya yang saya beratkan karena saya itu nabung untuk membeli barang yang saya pengen karena itu kebutuhan di dalam keluarga saya. Saya pengen membeli barang ini dan saya pokoknya ini tidak boleh kurang. Pernah aja istri saya, mbok ditabungin yang arisan wae wong iki bungane luwih oke kan ibu-ibu biasanya seperti itu ya. Cari bunga yang terbanyak. Saat itu saya enggak mengizinkan rasa daripada dijipuk malah kelong-kelong terus. Saya tuh bilang seperti itu. Singkat cerita memang Tuhan itu memberkati saya untuk saya menabung itu ternyata untuk membayar pelunasan itu. Saya itu di pending beli barang yang saya inginkan untuk kebutuhan ini saya dipending. Sudah dapat barangnya dipending, sudah dapat barangnya dipending, sudah dapat barangnya dipending. Tapi ternyata rencana Tuhan itu untuk saya berangkat ke Israel. Sampai ke Israel itu uang saku saya enggak banyak Bapak Ibu. Saya tidak malu menyebutkan kurang dari 2 juta. Itu padahal saya punya beban, saya cuti dari tempat kerja saya sekitar 8 hari, berarti saya tidak membawakan oleh-oleh untuk kantor saya. Padahal di kantor saya itu sekitar 55 orang. Jadi kalau memberikan oleh-oleh saya harus keluar uang banyak. Dan sampai saat itu tiba saatnya kita hari kedua untuk yang kloter kedua, saya ikut di grup budget. Di hari kedua itu kita pergi ke seperti pasar tradisional yang namanya Mahane. Dan di situ saya langsung beli banyak Bapak Ibu, saya langsung beli kurma, pokoknya saya beli banyak, saya habiskan uang di situ. Dan singkat cerita, uang saya tinggal $25. Itu masih hari kedua Bapak Ibu. Dan disampaikan kalau ke Sungai Yordan kita harus membayar $15. Kalau diambil $25 berarti saya hanya punya $10 yang sekitar 150.000 rupiah. Padahal kalau di Abu Dhabi itu, di Bandara Abu Dhabi itu kita harus makan sendiri, pakai biaya sendiri. Dan saya benar-benar waduh ini kalau saya harus membayar $15 untuk ke Sungai Yordan, duitku tinggal $10.
Saya sampai jadi, pokoknya saya berpikir kenceng saat itu benar-benar jangan sampai kekurangan sampai pulang gitu ya. Karena sampai pulang pun dari Jakarta sampai Magelang, saya naik bis, itu juga butuh makan juga Bapak Ibu, minum, makan dan lain sebagainya. Tiba-tiba saat saya mengeluarkan uang dari dompet saya, sebenarnya saat itu dengan pergelutan yang luar biasa saat saya mengeluarkan $15 itu, tapi serius saya tidak memasang wajah melas saya Bapak Ibu. Saya keluarkan dari dompet, benar sekali lagi tidak dengan wajah melas saya, tiba-tiba ada yang memberi kode. Enggak usah, maksudnya enggak usah dikeluarkan, terus apa saya kan bingung. Terus teman saya itu nyamperin, Rasa ngetoknya duit, wong wis dibayari. Iya po, tiba-tiba dibayari siapa? Dibayarin ini, ada yang memberkati ternyata Bapak Ibu. Singkat cerita, kembali lagi ke setelah Sungai Yordan itu saya ke Maria Magdalena. Tempat Maria Magdalena itu apa ya namanya? Lupa. Itu pokoknya saya lupa. Itu saya tuh diingatkan beberapa waktu yang lalu tuh saya mimpi Maria Magdalena itu mencium kaki Tuhan, membersihkan kaki Tuhan dengan rambutnya, mencium kaki Tuhan. Pokoknya benar-benar saat itu wajah dan kepala Maria Magdalena itu sejajar dengan kaki Tuhan. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini maksudnya apa kok saya diberi mimpi ini? Terus selang beberapa waktu ternyata Tuhan itu menjawab saat saya di tempat ini Bapak Ibu. Saya gak kepikiran saya akan berada di tempat ini dan saya baru dijawab mimpi saya yang berapa bulan, 4 bulan, 5 bulan yang lalu ini. Baru saya dikasih tahu kalau mimpi itu tuh ternyata saya tuh harus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dan merendahkan diri saya, merendahkan hati saya, itu benar-benar di kaki Tuhan. Setelah kembali lagi setelah saya sampai di Magelang, uang saya habis-habisan semuanya karena sudah buat uang saku. Saya cuma saat perjalanan berangkat dari tempat rumah ngantar istri dan anak saya kerja, anak saya enggak kerja maksudnya di tempat saya menitipkan anak saya di mertua saya pergi ke sekolah itu saya cuma enggak pernah, bukan berdoa tapi saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan piye yo iki sesuk aku juga masih harus beli bensin, saya harus beli dan lain sebagainya lah. Saya harus tetap mencukupi setiap kebutuhan di dalam keluarga saya. Saya itu orang yang mungkin bapak-bapak juga seperti ini ya bapak-bapak. Kita sebagai laki-laki kalau ada masalah kita memilih diem kok. Kalau saya loh, tapi kalau saya baca di Instagram itu kebanyakan seperti itu. Kalau bapak-bapak itu kalau ada masalah mending diem, kalau diajak ngomong jawabnya cuma bener. Kalau saya seperti itu, jadi istri saya apal nek aku menang, kalau saya diam itu berarti saya ada lagi memikirkan sesuatu. Sampai di Magelang itu sekitar selang 2 hari, tadi kembali lagi saya, Tuhan ini gimana? Dan Tuhan itu menjawab di 2 hari itu Bapak Ibu. Saya tiba-tiba di WA sama Ibu Gembala saya, Alfon nanti ketemu di sana, tiba-tiba saya dikasih penjelasan, ternyata ada yang memberkati saya Bapak Ibu. Dengan jumlah yang tidak kecil menurut saya, itu ada jumlah yang besar, banyak menurut saya dan pokoknya saya intinya saat saya khawatir dan takut ternyata Tuhan itu memberikan yang lebih. Kembali lagi saat saya jadi teringat, sudah saya berikan di catatan saya, saat pulang dari Israel ke Abu Dhabi itu kan kita dapat random check gitu. Saya itu sudah menyiapkan beberapa kopi, 4 kopi untuk teman-teman saya yang sudah pesan. Jadi saya itu sudah menyiapkan, kamu tak beli ini, kamu tak beli ini. Intinya seperti itu. Tiba-tiba saat dicek itu ternyata kopinya itu dibuang. Sepertinya dibuang, nggak tahu kalau terus saya pergi diambil lagi sama petugasnya, saya nggak tahu. Sepertinya dibuang dan saat itu hati saya itu jengkel bukan karena uangnya, bukan karena harganya, tetapi karena oleh-oleh yang akan saya berikan kepada teman saya itu berkurang.
mau ke tempat menunggu itu, banyak yang tanya, oh kopi ini dijipuk po, anjuk piye? Saya menjawab, enggak usah tanya-tanya dulu, saya lagi menenangkan diri. Pokoknya hati saya itu saat itu jengkel, emosi saat itu. Karena kembali lagi bukan karena uangnya, tapi karena oleh-oleh saya diambil dan berkurang. Tiba-tiba Tuhan tuh ingatkan, kamu tuh sudah diberkati loh. Sedemikian rupa kalau kamu mau berangkat ke Israel, kalau saya boleh jujur, saya berangkat ke Israel, saya hanya 1/4 dari pembayaran. Saya itu cuma membayar dari 1/4, sekitar 1/4 dari pembayaran yang harus saya bayarkan. Tuhan tuh ngomong di dalam hati saya, kamu tuh di saat saya emosi, benar-benar saat saya marah emosi itu Tuhan tuh ngomong, kamu tuh kok ya marah, kamu tuh sudah saya berkati sebesar seperti ini, masakan hal yang kecil itu membuat kamu marah dan kamu punya respon hati yang salah. Dan saat itu saya cuma, Tuhan, saya enggak berdoa, saya cuma ngomong, Tuhan ampuni, Tuhan maaf ya Tuhan, saya akan memilih untuk bersyukur seperti itu. Dan kembali lagi ternyata Tuhan sudah menyiapkan orang untuk memberkati saya saat saya pulang sampai di Magelang. Karena sebuah kekhawatiran dan ketakutan saya, besok saya harus seperti apa ya, besok saya harus seperti apa. Ternyata Tuhan itu seperti Kendra yang tadi katakan, Tuhan itu adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat segalanya itu berlimpah-limpah. Dan ternyata Bapak Ibu, saya tadi ngomong uang saya yang harusnya tinggal $10 masih di dompet saya sekarang, belum saya tukarkan ke rupiah lagi, ternyata masih $20 Bapak Ibu. Saya juga enggak tahu dari mana. Dan saya tuh kagetnya enggak tahu banyak berkat dari sekolah, saya sebagai guru Bapak Ibu, dari sekolah, dari pekerjaan saya, dari tempat saya ngelatih itu enggak tahu tiba-tiba mengalir banyak. Ada pekerjaan untuk saya melatih beberapa sekolah dan di situ tuh ada mengalir banyak setelah saya pulang dari Tanah Perjanjian Bapak Ibu. Dan dari tadi itu saya bercerita tentang berkat. Dan hari itu di tempat situ saya duduk tadi Tuhan itu bercerita, ternyata itu bukan hanya berkat ekonomi yang mau saya berikan kepada kamu loh, Alfon. Tuhan tuh ngomong di dalam hati saya seperti itu. Terus Tuhan menjawab, apa? Ada pemulihan di dalam hidupmu, ada cinta mula-mula di dalam hidupmu, ada hati yang benar-benar berapi-api saat engkau melayani Tuhan. Ternyata lebih dari itu kerinduan Tuhan, bukan sekedar berkat ekonomi Bapak Ibu, tetapi ada cinta mula-mula yang terjadi dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya termasuk bingung nih sebenarnya. Saya datang ke sini itu sebenarnya cuma mau ikut ibadah, terus Pak Petrus Hadi sama Ibu Linda katanya kangen sama Howard, saya bawa ke sini ceritanya gitu. Waduh, ternyata saya disuruh kesaksian malah. Jadi saya di Israel, itu saya lebih dikenal sebenarnya bukan Sanli, tapi papanya Howard. Jadi kalau orang ketemu, oh ini Papa Howard. Jadi nggak ingat namanya saya itu Sanli, tapi ingatnya Papa Howard. Jadi anak saya itu lebih terkenal dari saya sebenarnya. Jadi kalau saya kemana-mana, orang itu pada lebih kenal Papa Howard gitu. Oke, saya mau cerita sebagai seorang ayah. Sebenarnya tahun lalu itu hidup kami itu termasuk hidup yang paling berat bagi kami. Mungkin buat Bapak Ibu sekalian, mungkin biasa atau apa itu kan persepsi orang masing-masing. Tapi bagi keluarga saya, tahun lalu itu adalah tahun terberat sepanjang hidup saya. Karena tahun lalu itu anak saya itu di hari ulang tahunnya, di situ ada kayak asisten menjaga anak saya itu, posisinya itu dia teledor. Jadi kemakan sebuah styrofoam anak saya. Anak saya itu kan suka makan buah, Howard suka makan buah. Dia lihat nih, kok ada buah tapi dari styrofoam, dikiranya itu buah. Dimakanlah sama anaknya, terus itu saya dilaporkan kalau tadi anak sebelumnya itu makan styrofoam. Di situ saya kayak, waduh,
Tapi nggak masalah, di situ masih nggak ada masalah, anaknya nggak ada nangis, nggak ada sakit perut atau apa sebagainya. Tapi di sore harinya, tiba-tiba dia itu kayak kejang, bukan kejang, sakit, diem, sakit, diem, sakit, diem. Jadi sampai jam 3 pagi akhirnya muntah di waktu itu. Akhirnya itu muntah, sekeluarga akhirnya panik, kita ke rumah sakit. Dan di situ dokternya menyatakan bahwasanya Howard itu mungkin diare. Jadi dikasih obat diare, tapi tidak sembuh. Seharian tidak sembuh, dikasih obat, dikasih A, B, C, D, E, F, G, gak sembuh. Akhirnya 1 titik sampai di hari kedua baru dinyatakan ini termasuk sakit usus masuk usus. Jadi karena styrofoamnya itu mungkin susah dicerna, akhirnya usus masuk usus. Dan akhirnya di situ kita minta tanda sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan berkehendak ini operasi, boleh nggak operasi di Singapura aja? Karena kami dapat info dari keluarga Singapura itu lebih baik operasinya, lebih halus, lebih apalagi ini bayi loh 1 tahun. Terus di situ tandanya ternyata kita itu nggak dipermudah loh, dipersusah banget sama rumah sakitnya lokal. Oh nggak bisa ini kalau dibawa bahaya, saya nggak kasih, saya nggak izinkan, saya nggak akan kasih surat dokter. Oh nggak bisa ini, kalau mau harus naik pesawat emergensi. Pesawat emergensi itu waduh harganya buset sekali. Terus akhirnya di situ kita minta tanda dan di situ posisinya dokter Singapurnya juga cuti. Akhirnya kita minta tanda, Tuhan kalau memang seandainya ini diwajibkan operasi di Singapura, tolong dokternya jangan dikasih cuti, disuruh kerja gitu. Ternyata dokternya kerja, tapi kita dipersusah sama suster, sama dokter, ditakut-takutin, ini bahaya, kalian baru sampai pesawat bisa meninggal mendadak, dia baru jalan setengah jam bisa mati mendadak, gini. Padahal tanda Tuhan apa? Disuruh operasi di Singapura, karena tandanya jelas. Dokternya nggak jadi cuti, tapi kita ngeyel sebagai manusia, wah Singapura mahal ya, Indonesia lebih murah ya, samalah, sama-sama tangan Tuhan, dokternya pasti kita doa, semoga Tuhan samalah dokternya. Akhirnya terjadilah operasi di waktu itu. Di waktu itu setelah operasi, gak tahu kenapa kondisi Howard itu semakin hari memburuk. Hari pertama bisa senyum, lama-lama semakin demam, makin parah. Di situ saya sebagai orang tua ada feeling, ini nggak ada yang nggak betul. Tapi dokternya bilangnya ini betul, ini masih sehat, tenang, santai, bapak ibu santai, gak usah takut. Ini kita cek aman, ususnya nggak apa-apa, semua baik. Tapi saya sebagai orang tua bingung loh. Semakin baik kok anaknya malah semakin drop, semakin nggak bisa makan, semakin demam, minum juga muntah, kok aneh, bekas operasinya itu bernanah, kan sebuah hal yang mencurigakan kan. Di satu titik, 2 minggu setelah operasi, susternya itu membersihkan bekas luka ususnya itu, jahitannya, ditekan-tekan dan keluar darah di 2 minggu itu. Di umur anak 1 tahun udah operasi sekali, terus di 2 minggu itu berdarah. Sudah saya bilangin ke susternya, sus ini kok keluar merah. Oh itu nanah, tenang, itu nanah. Merah loh sus, tenang, memang nanah itu ada yang warna merah. Oke, ditekan, akhirnya lepas jahitannya, ususnya keluar semua. Anak 1 tahun, bayangkan. Di situ saya marah, bingung, kesel. Haleluya. Dan lucunya, ini saya bukan menjelekkan ya, ini fakta. Di waktu itu saya bilang, ini cepat, harus tindakan secepatnya. Karena ini kan ada bahaya nih, ususnya keluar. Dokter yang operasi sebelumnya nggak bisa dihubungi. Karena memang kondisinya itu udah jam 7 malam, nggak bisa dihubungi.
Gak bisa dihubungi, dan susternya lucunya bilang, kami gak bisa operasi, harus tunggu izin dokter pertama. Loh, jadi kalau dokternya nggak jawab sampai besok, anak saya ususnya di sini-sini aja, nggak diapa-apain. Jadi lokal itu sampai segitunya, maksudnya sampai se-emergensi anak 1 tahun aja harus nunggu izin dulu untuk bisa operasi, nunggu dokter yang pertama. Akhirnya mungkin mujizat Tuhan ya, tiba-tiba ada dokter lain, dokter umum bisa operasiin, terus akhirnya dioperasi. Singkatnya dari operasi, kita pergilah ke ruang ICU, kita doa, akhirnya udah dioperasi, puji Tuhan udah sembuh. Akhirnya ususnya itu karena nggak sehat, akhirnya harus dijadikan, mungkin kalau orang dokter atau orang yang pernah dengar, di stoma. Stoma itu artinya usus di luar. Jadi lubang buat ee-nya itu sudah nggak dipakai lagi. Jadi lubang ee-nya itu langsung dari usus. Anak umur 1 tahun. Di situ kami sama sekeluarga fix, udah mulai kapok, kita mau ke Singapura aja untuk check up. Akhirnya kita check up lah ke Singapura. Check up ke Singapura 3 hari, sembuh. Langsung demamnya sembuh, padahal di waktu operasi itu demamnya belum sembuh. Di Singapura tuh 3 hari, 2 hari setengah, 3 hari itu sembuh. Dan ketika sembuh kita udah happy tuh. Wah, puji Tuhan, sembuh. Puji Tuhan. Walaupun masih ada ususnya di luar. Puji Tuhan sembuh. Tapi gak tahu kenapa, anaknya itu gak tahu kenapa tiba-tiba dibikin down lagi. Dibikin sakit lagi. Seperti udah selesai operasi gagal, terus anaknya sakit lagi. Jadi muntah, waktu kita udah beli tiket mau pulang tuh muntah. Muntah, mencret, intinya gak sehat lah. Muntah terus. Akhirnya kita balik ke dokternya lagi. Dokternya itu ungkapkan bahwasannya ini operasi gagal di Indonesia lagi. Jadi di operasi kedua, kalau singkatnya gagal operasinya karena ususnya terlalu tinggi. Jadi makanan apapun yang masuk nggak bisa tercerna, langsung keluar. Padahal jujur aja kami itu kaget dengan biaya yang di Singapura yang cuma 3 hari itu termasuk menurut saya lumayan besar. Karena 1 hari aja di Singapura itu udah bisa pergi ke Israel. 1 hari doang di Singapura itu udah bisa pergi ke Israel. Di situ saya sama istri bingung, waduh gimana ini? Akhirnya dokternya suruh opname, harus sampai betul-betul sembuh. Padahal gak jelas kapan sembuhnya, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, gak ada yang tahu. Di situ kita coba bisa doa, Tuhan tunjukkan mujizat-Mu, bagaimana baiknya gimana, Kau cukupkan semua biayanya. Dan singkat cerita, Howard sampai di Singapura operasi berhasil, sekitar 2 bulan di sana, puji Tuhan berkatnya semua Tuhan berikan, cukupkan. Dan di situ kita belum selesai. Akhirnya nih kita ke Israel. Ke Israel itu jujur, saya itu sama istri itu belum tahu kenapa kita diizinkan ke Israel. Jujur aja kita itu belum tahu kenapa kita diizinkan ke Israel. Satu titik kita Howard waktunya untuk pentahiran di Sungai Yordan. Jujur aja, saya sebagai orang tua manusiawi dong, mikir dingin, kasihan anaknya. Dingin nih, anaknya nggak sanggup. Tapi nggak tahu kenapa hati saya suruh, ya wes takhirkan aja. Kita bersihkan semua hal-hal buruk di tahun lalu itu. Semoga ini jadi anak yang luar biasa, semua dibersihkan, semua sudah dari kutuk-kutuk semua dibersihkan. Dan singkat ceritanya sudah kita ikut Israel dan sebagainya. Di hari terakhir, saya baru percaya Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu benar-benar real. Saya itu termasuk ya jemaat power bank. Kalau diisi sama charger semangat berdoa. Kalau lagi habis baterai ya wis kayak manusia biasa aja power bank. Tapi kalau lagi cas full, wah doa terus setiap pagi. Tapi kalau habis baterainya ya wis lali gitu. Terus di situ saya baru merasa Tuhan tuh benar-benar ada. Kita itu, aku dan istri saya itu termasuk tipe yang enggak mau berharap sama orang. Berharapnya sama Tuhan. Jadi apa-apa itu bawanya ke Tuhan. Apa-apa bawa ke Tuhan. Di hari terakhir di bandara last minute.
Kami itu padahal nggak pernah minta didoain, Howardnya nggak pernah diapain. Tiba-tiba ada cara aja dari Tuhan itu untuk infokan ke Bu Linda, kalau anaknya gini. Akhirnya Bu Linda itu bicara dengan saya dan keluarga. Katanya ada sesuatu dari atas yang berusaha untuk mengganggu Howard. Karena jujur aja, saya dulu tuh gak percaya Tuhan Yesus, waktu dulu. Orang tua saya juga. Jadi saya itu sekedar singkat ya, saya itu termasuk punya kakek moyang itu dukun Cina, kalau orang ngerti, dukun Cina. Jadi orang tua saya, kakek moyang saya itu dukun Cina. Dia punya kemampuan lah sebagai dukun Cina, tapi ada bayarannya. Bayarannya itu adalah keturunannya, 7 keturunan anak cowok, itu enggak ada yang berhasil, susah melarat dan sebagainya. Dan itu terbukti loh, sampai 6 keturunan anak cowoknya satu pun enggak ada yang sukses. Enggak ada yang melarat lah ibaratkannya gitu loh, minta-minta doang. Dan saya ini yang keturunan ke-7, waduh. Dan di situ memang sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, jujur aja hidup saya itu waduh, susah lah ibaratkan. Ketika saya ketemu Tuhan Yesus, ditahirkan, dibaptis, semua hidup saya benar-benar berubah itu 360 derajat. Sampai keluarga saya, kalau mungkin orang ngerti orang Sumatera itu, orang Medan itu. Kok beda kali kok sekarang? Kok enggak sama? Kok beda? Karena mungkin saya itu udah di hidup baru, udah dipatahkan segala kutuk dan sebagainya. Dan di situ Ibu Linda bilang dari atas itu langsung bilang, orang tuamu ada yang belum Kristen ya? Betul. Di situ Bu Linda bilang, jangan-jangan ini memang iblisnya itu mau mengambil sesuatu yang dia belum dapat, saya ya kan. Jadi dia mau nyusahin anak saya. Di situ saya langsung blek, waduh keren banget ya Tuhan itu ya, bisa tahu ya. Yang cerita ke kami bahwasannya ini ada gini-gini, harus dipatahkan kutuk dan sebagainya. Dan aku baru tahu, ternyata diizinkan ke Israel itu adalah untuk ketemu dengan Pak Petrus, Bu Linda, orang-orang gereja. Ternyata itu ada maksudnya itu, untuk mengetahui kebenaran seperti Ko Vincent bilang ya, ketika kita tahu kebenaran, hati kita itu tenang. Ternyata kebenarannya adalah Howard itu sebenarnya belum dipatahkan kutuknya. Karena saya kira dia kan garis ke-8, aman nih. Ternyata dia malah masih diganggu oleh iblis-iblis itu. Dan itu pesan saya lah. Percayalah dengan Tuhan Yesus walaupun ketika kita doa itu enggak didengarin. Tapi Tuhan Yesus itu bekerja pada waktu yang tepat. Dan Tuhan Yesus itu selalu mendengar doa kita. Makanya dia bilang waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan itu yang pasti yang tepat. Jadi tenang aja untuk Bapak Ibu yang kayak saya mungkin power bank. Kali ini enggak pakai power bank ya. Kita kali ini solar, jadi kena matahari naik lagi. Ya, power bank solar, jadi kena matahari semangat lagi, kena matahari semangat lagi. Enggak usah mikirin waktu kapan ngecasnya, udah ngecas tiap hari. Matahari kan selalu ada tiap hari. Amin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Hari ini saya sangat diberkati loh dari semua kesaksian. Tuhan kita punya rekening yang tanpa mengerti saldonya transfer terus berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan kita itu imannya enggak pay letter Bapak Ibu Saudara. Betul? Tuhan kita itu bukan pinjol ya, tapi dia pasti melunasi. Amin. Dan yang terakhir, Tuhan kita itu ngecasnya tiap hari karena dia setia seperti matahari. Amin. Bukan Kristen power bank. Amin. Bangkit berdiri semuanya.